Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifullah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Untuk menyampaikan hal tersebut, ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Bahwa selama ini peran guru, peran saya di kelas lebih dominan dibandingkan anak-anak. Sering metode yang saya pakai adalah metode ceramah, sehingga berakibat yang kedua murid kurang aktif dan kurang motivasinya mengikuti materi, mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, materi harus selesai. Ada target bahwa dalam kurun waktu materi yang saya sampaikan harus selesai. Kemudian nilai yang dicapai oleh anak-anak harus mencapai KKM. Jika anak-anak tidak mencapai KKM nilainya, maka merasa gagal, merasa bahwa anak-anak tidak mengerti, memahami materi yang disampaikan. Kemudian berikutnya kurang memahami karakteristik dari anak-anak, dari murid, padahal kita tahu bahwa karakteristik dari anak-anak antara satu dengan yang lain tentunya berbeda. Kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, berusaha memberi murid kebebasan untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Karena antara satu dengan yang lain tentunya minat, bakat, dan kreativitasnya berbeda-beda. Ada anak yang suka dengan menyelesaikan tugas itu dengan deskripsi misalnya. Kemudian ada yang siswa lain suka menyelesaikan tugas itu bentuknya bukan deskripsi, tetapi dibentuk tabel poin per poin begitu. Dan itu kita bebaskan, menyesuaikan minat, bakat, dan kreativitas dari anak-anak. Kemudian pembelajaran berpusat kepada murid atau dalam istilah lain student center, bahwa muridlah yang kemudian di kelas itu yang harus kita prioritaskan. Kemudian menghargai setiap karakteristik belajar anak. Kemudian memberi apresiasi atau reward ketika di dalam pembelajaran ada anak-anak yang bisa menampilkan yang terbaik, menyelesaikan tugas yang baik, dan itu kita beri apresiasi ataupun reward walaupun itu sekecil apapun yang dicapai oleh anak-anak, dan itu akan menjadi motivasi tersendiri. Kemudian
pembelajaran di kelas kita usahakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, misalnya dengan memberikan game edukatif. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro bahwa dunia anak-anak itu adalah dunia bermain. Sehingga perlu di dalam pembelajaran itu kita beri game edukatif agar pembelajaran yang kita sampaikan itu lebih kreatif, lebih menarik, lebih inovatif. Kemudian apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, merancang pembelajaran yang iteratif dan menyenangkan. Kemudian, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Menerapkan konsep merdeka belajar, mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, pembelajaran dan mengutamakan aspek akhlak ataupun aspek budi pekerti, tidak lagi menuntut, tapi menuntun, yang kemudian terkenal dengan istilah sistem Among, kemudian pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian kesimpulan dari koneksi antar materi adalah bahwa ada banyak hal yang sangat baik dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang dapat dan harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran. Di antaranya bahwa pendidikan harus memerdekakan dan berpihak pada anak, dalam arti memberi ruang dan gerak kepada anak di bawah tuntunan guru untuk berkreasi dan berinovasi sesuai karakter, minat dan bakatnya. Dengan begitu diharapkan akan lahir generasi-generasi bangsa yang handal dan berkualitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.